Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PTIKF dengan NIM 200-209-50-2038. Di sini saya akan menjelaskan teknologi dan protokol jaringan. Apa sih teknologi jaringan itu? Teknologi jaringan merupakan serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Antara lain, yang pertama, Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Teknik switching jaringan telekomunikasi yang menyediakan lapisan data link layanan dan memiliki kemiripan fungsi dengan sirkuit switched dan paket kecil switched jaringan, serta menggunakan connection oriented model. Keuntungannya yaitu interface lebih spesifik. Yang kedua, dapat digunakan untuk LAN hingga WAN. Karakteristiknya itu tidak terproteksi error dan flow control. Yang kedua, connection oriented mode. Yang ketiga, pengurangan fungsi header. Yang kedua, ada token ring. Token ring adalah cara akses jaringan berbasis teknologi ring dengan biaya implementasi lebih tinggi dari Ethernet. Memiliki kemampuan pengiriman data kecepatan 4 Mbps. Kelebihannya itu hemat kabel. Yang kedua, tidak akan terjadi tabrakan data. Kekurangannya yaitu gangguan di suatu node mempengaruhi di seluruh jaringan. Kabel yang digunakan yaitu tipe pertama ada American Wire Gauge 22, tipe kedua ada AWG 26, tipe ketiga telepon tanpa serat, tipe keempat ada fiber optic 100/140 mm, tipe kelima double shielded 26 AWG, tipe ketujuh double shielded 26 AWG, tipe ke-9 double shielded 26 AWG. Ethernet. Jenis skenario perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer yang berasal dari pengembangan WAN di University of Hawaii. Jenisnya itu terbagi 4 berdasarkan kecepatannya, yaitu yang pertama 10 MB per detik atau Ethernet, yang kedua 100 Mbit per detik Fast Ethernet, yang ketiga 1000 Mbit per detik atau 1 Gigabit per detik atau Gigabit Ethernet, yang keempat 10.000 Mbit per detik atau 10 Gigabit per detik, belum ada sebutan. Cara kerjanya yaitu transmisi baseband dengan modus half duplex dan metode control access media Kershaws multiple access with collision detection, kemudian berbasis first come first server. Frame mentransmisikan data melalui kabel jaringan dalam bentuk paket-paket data yang memiliki ukuran minimum 40 byte dan maksimum 1518 byte. Adapun 18-nya digunakan sebagai informasi yang disimpan dalam header dan footer. Topologi menggunakan jaringan fisik dan jenis kabel apa saja. Namun semua jaringan internet menggunakan topologi bus. Yang keempat ada Chopper Distributed Data Interface atau CDDI. Protokol FDDI Lite berkecepatan 100 Mbps berarsitektur dual ring yang mendukung jarak hingga 100 meter dari desktop ke konsentrator, konsisten dengan lapisan fisikal dan media akses kontrol. Yang kelima ada Attached Resource Computer Network atau ARCnet. Jaringan topologi simpel dan murah, namun tidak cocok di lingkungan jaringan kecepatan tinggi karena kecepatannya hanya sekitar 2,5 Mbps. Biasa menggunakan topologi bus atau star berkabel koaksial RJ62. Prinsip kerja token passing scheme dan broadcast. Yang keenam ada Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. FDDI topologi jaringan berkecepatan 100 Mbps yang digunakan sebagai teknologi backbone kecepatan tinggi, menggunakan arsitektur counter protecting dengan serat kaca sebagai media transmisi utamanya. Kabel serat single mode atau multimode spesifikasi FDDI standar ada 4, yaitu yang pertama media access control atau MAC, yang kedua physical layer protocol PHY, yang ketiga physical medium dependent atau PMD, yang terakhir ada Station Management atau SMT. Yang ketujuh ada Apple Local Talk. Apple Local Talk Protocol Network yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. menggunakan CSMA atau CA
atau Carrier Sense Multiply Access with Collision Avoidance, dan digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Kelebihannya yaitu sistem operasi Macintosh. Yang kedua, protokol local text bisa mengubah topologi linear bus, star, dan tree. Yang ketiga, menggunakan kabel twisted pair. Kekurangannya itu kecepatan hanya 200 kbps. B. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah yang terdapat dari lapisan teratas sampai terbawah pada sederetan protokol. Beberapa protokol jaringan dari sudut komunikasi data antara lain yang pertama, ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. TCP/IP merupakan standar komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dalam jaringan internet yang tidak dapat berdiri sendiri dan juga dapat menjadi protokol paling populer saat ini. Standar jaringan terbuka bersifat independen, selalu berevolusi seiring dengan waktu. Adapun arsitekturnya 4 lapis pada protokol komunikasinya. Antara lain yang pertama ada protokol lapisan aplikasi, yang kedua protokol lapisan antar host, yang ketiga protokol lapisan internet network, yang keempat protokol lapisan antarmuka jaringan. Kelebihannya yaitu open protokol standar, yang kedua high level protokol standar, yang ketiga metode pengelamatan umum. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama rentan pembacaan IP, yang kedua rentan terhadap spoofing. Yang kedua ada Network Basic Input Output System atau NetBIOS. NetBIOS mengizinkan aplikasi terdistribusi agar dapat saling mengakses layanan jaringan dan menyediakan layanan input-output untuk mendukung aplikasi client server dalam sebuah jaringan. Dari arsitektur NetBIOS mendefinisikan bahwa Inter-Process Communication atau IPC atau Application Programming Interface merupakan sebuah protokol yang beroperasi pada lapisan transport dan lapisan sesi dalam referensi 7 lapis OSI. Kelebihannya yaitu overhead besar, yang kedua bentuk menyesuaikan dari protokol jaringan. Kekurangannya itu bagian dari Windows NT, yang kedua Digital Equipment Corporation atau DECnet. Protokol jaringan buatan Digital Equipment Corporation kemudian berkembang menjadi awal mula peer-to-peer dan berkembang menjadi 7 lapisan OSI protokol komplain jaringan. Yang ketiga ada Digital Equipment Corporation atau DSCnet. DSCnet adalah protokol jaringan buatan Digital Equipment Corporation kemudian berkembang menjadi awal peer-to-peer dan berkembang menjadi 7 lapis OSI protokol komplain jaringan. Yang keempat ada Point-to-Point Protocol atau PPP. Data link protokol yang menyediakan akses dial-up melalui port serial dikembangkan oleh IEEE dan menjadi populer untuk koneksi berkecepatan tinggi antar node komputer dengan dial-up networking jalur komunikasi publik atau PSTN. Adapun PPP over several links antara lain. Yang pertama ada multilink, yang kedua multicast, dan yang ketiga PPP and tunnels. Yang kelima ada Simple Network Management Protocol atau SNMP. SNMP merupakan protokol untuk memantau dan mengontrol jaringan dari tempat lain serta melaporkan proses data pada jaringan melalui konsol dari workstation. Adapun pengelola komponen utamanya antara lain yang pertama ada Managed Device, yang kedua Agent atau Agent Software, yang ketiga Network Management System atau NMS. C. Elemen penting protokol. Suatu protokol adalah satu set aturan yang mengatur komunikasi data dua host dan diimplementasikan sebagai software. Komunikasi data berarti pemindahan informasi dari source data ke destination yang berbentuk digital. Yang kedua ada elemen protokol. Elemen penting protokol adalah yang pertama sintaks atau struktur data atau format data, semantics, maksud setiap section bit, timing, kapan data harus dikirim dan beberapa cepat data tersebut terpola. Yang ketiga ada protokol AppleTalk. AppleTalk Data System Protocol ADSP. Yang kedua AppleTalk File Protocol atau AFP. Yang ketiga AppleTalk Session Protocol ASP. Yang keempat Apple Transaction Protocol atau ATP. Yang kelima Echo Protocol atau EP. Yang keempat ada protokol network.
Internet Packet Exchange IPX, yang kedua Network Call Protocol atau NCP, yang ketiga Sequence Packet Exchange SPX, yang keempat ada Server Advertising Protocol atau SAP, yang kelima ada protokol Windows NT. Yang pertama Microsoft NVLink, yang kedua ada NetBEUI, yang ketiga Data Link Control. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teknologi dan layanan jaringan. Saya Muhammad Farhan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.